Kalau penyekatan, apakah nanti akan dilakukan? Tidak ada penyekatan. Jadi tidak ada penyekatan. Kita tidak akan melakukan penyekatan. Kita hanya checkpoint. Kita lihat dia udah vaksin belum. Kalau belum vaksin, nanti kita langsung vaksin. Kiprah Pak Kapolda dalam menghadapi COVID ya. Ini kan dimulai ketika Anda menjadi Kapolda di Jawa Timur, kemudian menginisiasi lahirnya Kampung Tangguh, yang kemudian diadaptasi oleh daerah-daerah lain dan terbukti sangat signifikan menahan laju dari COVID-19. Pada saat itu kan sedang tinggi-tingginya di Jawa Timur ya. Jadi apa yang melatar belakangi lahirnya Kampung Tangguh tersebut? Saya waktu jadi Kapolda itu memang sudah Kapolda di era COVID saya. Betul. Saya masuk di Jawa Timur itu bulan November tahun 2019. Itu COVID sedang zona merah di mana-mana ya. Iya, zona merah di mana-mana. Khususnya Surabaya Raya itu. Nah, saya melihat bahwa ini tidak boleh dihadapi oleh negara semata, oleh pemerintah semata. Ini harus dihadapi secara bersama-sama. Waktu itu kan kita masih gamang semuanya, bukan cuma Indonesia loh ya. Betul. Seluruh negara di dunia ini semua gamang dalam menghadapi COVID. Ini harus bagaimana? Gagap kita semua. Nah, dalam situasi seperti itu kemudian saya mencoba membuka literatur tentang pemulisian di masa bencana. Policing in disaster seperti apa. Di situ kemudian saya menemukan sebuah konsep pemulisian yang memang sudah menjadi makanan polisi-polisi di Indonesia tentang kolaboratif policing. Pemulisian kolaborasi. Jadi karena jangka waktunya panjang dan kemudian sebarannya luas COVID ini, nggak mungkin ini dikerjakan. Nah, salah satu rohnya itu adalah community mobilization, community partnership. Di samping roh yang lain tentang problem solving. Nah, saya melihat bahwa disinilah kemudian policing in pandemic bisa kita wujudkan. Di Jawa Timur kemudian saya membangun Kampung Tangguh Semeru. Nah, ini menjadi kuat karena roh dari community mobilization itu kita udah punya. Gotong royong, guyup rukun, kerukunan, kebersamaan. Orang Indonesia ini kan secara epistemologis di mana-mana penelitian sosiolog mengatakan bahwa orang Indonesia ini orang yang dermawan, orang yang senang bergotong royong. Nah, kekuatan ini dengan musuh yang datang dan kemudian waktunya yang panjang serta sebarannya yang banyak, nggak mungkin. Nah, ini kita hadapilah dengan. Nah, saya memperkuatnya ini di basis komunitas. Saya pikir 3T dan 3M waktu itu akan bisa bekerja manakala masyarakat ini di wilayah lingkungannya masing-masing bisa bekerja. Hanya dia yang bisa mengidentifikasi, hanya dia yang bisa mentreatment. Taruh di isolasi mandiri, isoman, disiapkan rumah. Kalau ada tamu datang dicek, dulu di rapid test. Kalau dia reaktif taruh dulu di rumah yang disiapkan. Nah itu. Nah, karena kan puskesmas punya keterbatasan, antigen apalagi susah, rapid test susah waktu itu. Nah, dengan metode ini kemudian masyarakat punya ketangguhan. Jadi Kampung Tangguh itu punya 3 target, Mas. Tangguh secara kesehatan, tangguh secara ekonomi, dan tangguh secara Kamtipmas. Nah, kesehatan tadi 3T 3M. Dulu kan bagaimana? Kalau polisian teriakin pakai masker, pasang masker kan susah. Tapi kalau yang terlibat kepala desa, tokoh masyarakat, ketua RT, maka gerakan-gerakan itu akan semakin lebih mudah kita kendalikan. Demikian juga dengan tracing. Kalau dilaksanakan oleh puskesmas, dilaksanakan oleh Babin Kamtipmas, Babinsa, saya kira akan terbatas. Tapi kalau kita libatkan publik, masyarakat untuk melakukan tracing, di situ ada kasus positif kemarin. Siapa aja yang melakukan kontak erat sama mereka? Nah itu kita. Oh itu di masjid Pak, ini aja. Kita itu melakukan menyadarkan masyarakat. Demikian juga dengan treatment sementara kita taruh di rumah isolasi mandiri. Baru kemudian, ya dulu kan belum ada obatnya. Ya kita bagaimana meningkatkan imunitas, suruh olahraga, makan yang banyak. Di situ ada jimpitan membantu masyarakat, guyup gotong royong seperti itu. Itu berkembang dan saya lihat di Jawa Timur itu berhasil. Di Kedung Baru yang klaster Sampurna itu ternyata bisa, dan beberapa klaster-klaster lain
di Jawa Timur. Nah, dari segi ekonomi juga begitu, urban farming, kemudian pemberdayaan UMKM ternyata melahirkan solusi. Demikian juga dengan keamanan. Ya, itu kira-kira singkatnya ketika belum seperti sekarang sudah ada peduli lindungi ya Mas ya. Sudah ada isoter dan sebagainya. Itu. Nah, modal gotong royong, guyup rukun, kemudian kolaboratif policing melibatkan semuanya. Tentunya enggak polisi sendiri. Pemda, TNI, tokoh masyarakat, akademisi, teman-teman media, wartawan, kemudian para pengusaha yang dermawan bergabung di situ. Nah, ini kita terus kembangkan, kita terus evaluasi, kita terus lakukan koreksi sehingga ternyata Kampung Tangguh ini bukan hanya untuk menghadapi COVID, menghadapi hoak juga, narkoba juga dan sebagainya, supaya masyarakat melek tentang narkoba, melek tentang hoak. Ini kontra narasinya melalui Babin Kamtibmas, Babinsa, akhirnya oh ini bukan, ini hoak nih. Itu kira-kira. Jadi kata kuncinya itu berbasis pada masyarakat. Iya, betul. Dan itu kemudian Anda boyong ke Jakarta kan, dan semuanya sudah berjalan dengan lancar. Enggak saya sendiri loh. Iya pasti. Ya, sama-sama teman-teman dari Pemda. Bersama dengan unsur-unsur terkait, termasuk dari Pemda, dari TNI. Anda juga menginisiasi vaksinasi merdeka. Iya kan, vaksinasi merdeka yang menghadirkan gerai vaksinasi hingga ke wilayah-wilayah RW, ya kan, ke sudut-sudut kota Jakarta dan wilayah aglomerasinya. Dan itu juga memberikan kontribusi yang cukup besar pada tingkat vaksinasi di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Berapa banyak yang divaksinasi dalam program vaksinasi merdeka tersebut? Jakarta dan wilayah aglomerasi Bogor, kota kabupaten, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, Tangerang Selatan ini kan ada sebagian masuk. Tangerang Kabupaten ada sebagian masuk Polda Metro Jaya. Kemudian Depok, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, ditambah DKI Jakarta itu kira-kira jumlahnya yang wajib vaksin sekitar 16 juta, kurang lebih. Nah, Polda Metro Jaya itu bisa vaksin sekitar 5 sampai 5,6 juta orang. Oh, cukup banyak. Cukup banyak sebenarnya. Ada yang malah angka terakhir sekitar 6 jutaan. Jadi sekitar target kami kan hanya 60 Pemda, 20 Polri, 20 TNI. Nah, kalau 6 juta itu kan sudah 40%. Jadi sebenarnya secara kuantiti di atas target. Nah, kenapa bisa tercapai? Di dalam vaksinasi merdeka kita membangun sebuah ekosistem. Karena ketika bulan Juni, Juli, dan Agustus itu, semua nakes kita itu kan terlibat dalam bagaimana melakukan 3T. Testing, tracing, dan treatment. Puskesmas sibuk. Kalau nyuntik vaksin ini dibebankan kepada mereka juga. Ini target Bapak Presiden agar Jakarta sebelum 17 Agustus sudah di atas 70%, tidak akan tercapai. Saya kemudian diskusi sama adik-adik, diskusi sama anak-anak muda Jakarta, Kita Bisa, Halo Dokter, kemudian Mami Kos, kemudian supporter bola. Oh, sampai supporter bola juga kemudian dilibatkan. Ikatan Dokter, ya, dokter gigi PDGI, dokter kecantikan, apa yang gimana nih nolongin teman-teman kita nakes ini yang sedang berjuang di rumah sakit. Kan banyak juga dokter, perawat, bidan yang tidak bekerja waktu itu. Dokter gigi kan juga sepi. Nah, kita bangunlah sebuah ekosistem yang namanya vaksinasi merdeka. Itu ada kedermawanan, kerelawanan, dan kepemimpinan. 3K saya istilahkan. Kerelawanan itu adalah yaitu tadi. Mereka ini dokter-dokter, perawat, bidan yang tidak menjadi tenaga inti di rumah sakit rujukan COVID itu kita rekrut. Kemudian kedermawanan. Ini kan kalau kita turun kan kita butuh gaun, kita butuh APD, kita butuh sarung tangan, kita butuh konsumsi ngasih makan kepada relawan itu. Kita butuh insentif kepada relawan. Nah, ini kita beberapa dermawan yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat Jakarta, ini kita ajak. Beberapa perusahaan swasta dan BUMN kita ajak. Dan yang ketiga kepemimpinan, leadership. Saya sampaikan kepada para Kapolres dan Kapolsek, ini adalah ujian kepemimpinan kalian di masa pandemi. Kalau kalian bisa menyuntik masyarakat dan bisa dilakukan dengan secara cepat, ini akan menjadi sebuah catatan tersendiri buat Anda. Nah, 3 kekuatan ini
Kemudian saya ramu menjadi vaksinasi merdeka dan kita buat ekosistemnya. Bayangkan Mas, dalam waktu 1 kali 24 jam 30.000 orang mendaftar. Saya juga kaget, baik nakes maupun non nakes. Hebat sekali ya. Dan saya kemudian di Jakarta ini kan ada 2.700 RW kurang lebih. Nah saya kemudian ambil 900 aja. 900 artinya satu titik bisa handle 3 RW. Itulah sebaran titik vaksinasi terbesar di Jakarta. Sehingga satu hari kita bisa menyuntik hampir 200.000 masyarakat di 900 titik tersebut pada waktu itu. Tanpa kita didukung biaya dari pemerintah, tapi kedermawanan dan kerelawanan. Ya. Nah, itu. Lagi-lagi kuncinya itu melibatkan unsur masyarakat. Dan ternyata mereka saya tanya kenapa? Karena kami cinta Jakarta, kami cinta sesama. Jadi makanya tag-nya semua karena cinta. Jadi semuanya kalau dikerjakan dengan kasih dan sayang, dengan cinta saya kira selesai ini. Jadi sudahlah sifat-sifat yang suka memprovokasi, yang suka membuat orang berantem sudah nggak musim. Ya agama saya juga mengajarkan supaya kita saling mengasihi, menyayangi sesama. Saya kira ini akhlak mulia ini yang dicontohkan oleh Nabi kan ini tolong menolong. Iya itu. Nah semua karena cinta. Semua bergerak ingin keluar dari pandemi karena cinta. Jangan terbalik-balik malah protes ini, protes ono, ya kan. Itu kurang minum air putih sama kurang tidur sehingga dia bangun ngigau itu. Nah orang-orang yang suka protes ini yang tidak ada rasa cinta dan kasihnya nggak apa-apa nih Mas. Suruh minum banyak air putih dan suruh kurang istirahat biar itu. Sehat. Iya biar sehat. Iya. Biar sehat pikiran, sehat badan. Orang kalau kurang minum air putih sama kurang tidur gitu bangun ngigau, ngoceh sembarangan, nggak melihat realitas gitu. Pak Kapolda, jadi Anda bersama jajaran ini kan berada di garda depan dalam penanggulangan COVID-19 kan. Nah kita lihat, kita sama-sama tahu bahwa kalau di nakes itu banyak sekali korban yang berjatuhan ketika mereka melaksanakan tugas panggilan untuk menangani COVID-19. Nah berapa polisi yang terutama dari Polda Metro Jaya yang terpapar COVID-19 dan berapa yang meninggal dunia? Seingat saya nih, jumlah anggota Polda Metro Jaya meninggal dunia itu sekitar 136. Cukup banyak. Ya. Tapi ketika itu belum ada vaksin. Dan ketika itu memang kita di garda terdepan untuk dari kampung ke kampung untuk mensosialisasikan itu. Betul. Yang kedua juga kita terlibat penyekatan, berinteraksi dengan orang banyak. Nah, tapi pada kesempatan ini dan kemarin kita sudah memberikan apresiasi kepada keluarga agar meringankan beban seluruh anggota kita yang sudah mendahului kita. Saya sampaikan kepada keluarganya, mereka ini adalah pahlawan di masa pandemi. Mereka sejatinya pahlawan. Iya sejatinya. Khususnya anggota-anggota lalu lintas yang pada masa PPKM dulu darurat namanya itu yang setiap hari menghalau masyarakat untuk beraktivitas, untuk supaya berkerumun, taat, supaya tidak work from home itu. Nah, ini yang sudah kita berikan. Kemudian putra-putrinya kita berikan santunan, ada yang diberikan beasiswa untuk sekolah. Mudah-mudahan saudara-saudara saya, anggota saya yang sudah mendahului saya mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Anda begitu total dalam penanganan COVID-19. Satu kesempatan bahkan saya sampai melihat Pak Kapolda ini datang ke Wisma Atlet, memberikan semangat kepada para pasien yang sedang isolasi di sana kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagi yang merayakan Idul Fitri,
saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Walaupun kita di Wisma Atlet, saya kira di sini sudah disiapkan opor sama Pak Arifin dan tim. Hati harus tetap gembira, di sini nambah saudara, memaknai hidup akan jauh lebih lengkap. Saya berharap setelah keluar nanti, teman-teman saya ini, saudara-saudara saya akan menjadi relawan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Setuju ya? Contoh yang masih nekat mudik, yang masih nekat berkerumun, yang masih jarang mau pakai masker dan sebagainya. Nanti biar teman-teman yang bisa menceritakan. Saya setuju dengan Pangdam, 4x4, 16. Di mana-mana kita berada, hati tetap harus gembira. Nggak nyambung pantunnya. Ya, dimaklumi aja. Karena saya bukan stand-up komedi. Ya. Tetap semangat, badai pasti berlalu. Apakah ada pengalaman personal bagi Anda, bagi keluarga terdekat Anda yang terdampak COVID? Saya sedih sebenarnya kalau ditanya yang seperti ini. Mudah-mudahan ini juga tidak dilupakan oleh masyarakat yang lain lah, yang menganggap remeh COVID-19. Saya kehilangan ibu saya karena COVID. Ibunda tercinta saya, termasuk salah satu Ibu korban. Siti Siada. Iya, ibu saya. Oh, itu meninggal karena Iya, COVID. pada bulan Januari kemarin ketika saya sedang gencar-gencarnya dari kampung ke kampung, ternyata ibu saya di kampung di Makassar sana terpapar COVID. Dan itulah yang kemudian mendorong saya juga, mungkin itu yang mendorong saya untuk lebih total dalam menolong masyarakat dari masa pandemi itu. Jadi ya, saya menghimbau kepada yang lain jangan pernah menganggap remeh soal COVID-19. Termasuk sampai saat ini juga ya? Iya, sampai saat ini. Iya. Itulah yang kemudian terus memompa saya, memacu saya untuk berjuang agar masyarakat kita ini selamat dari pandemi COVID-19. Ibu Anda meninggal pada saat Anda sudah menjadi bintang 2 ya, sudah menjadi Kapolda. Barangkali ada pesan yang pernah Ibu sampaikan, yang kira-kira yang belum Anda realisasikan. Ibu saya ini kan termasuk bapak saya. Kan saya sudah yatim piatu, ibu bapak udah enggak ada. Dalam beberapa kesempatan, ibu saya itu selalu menasihati saya untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Pangkat, jabatan, kekuasaan ini kau gunakan untuk bagaimana membawa manfaat buat masyarakat di sekitar. Itu yang selalu beliau sampaikan. Karena apapun yang kau dapatkan akan menjadi sempurna ketika kamu menjadi bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfaun linnas. Jadi itu. Betul. Dan saya termasuk seorang anak yang dididik dari kecil untuk mendapatkan ridho dari orang tua itu. Birrul walidainnya itu saya selalu jaga betul. Makanya walaupun beliau tidak ada, tapi kan manfaat buat semua orang itu kan banyak. Betul. Dan selalu menebarkan kasih sayang. Itu. Jadi menyayangi sesama itu, kasih sayang itu selalu menjadi kekuatan dari kedua orang tua saya, khususnya ibu saya. Saya kira kita semua sama lah. Pasti. Ibu itu menjadi sang penerang, lentera buat kita semua. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Anda adalah polisi yang tak kenal kompromi, ya kan, tegas. Nah, apakah hal tersebut Anda lakukan juga kepada 2 putri Anda? Anak saya ini selalu protes ke saya ini. Pak, kami ini bukan anggota, Pak. Oh, jadi sama, treatmentnya sama? Iya, sama treatmentnya. Oh. Jadi saya bilang sama mereka, yang membedakan orang itu cuma satu.
Pintar semua orang pintar. Hebat semua orang hebat. Yang membedakan itu cuma disiplin aja. Oke. Kalau Anda punya kemampuan semuanya tapi Anda nggak disiplin, kamu berdua tidak disiplin, nggak ada gunanya yang lain, saya bilang. Dan saya selalu bilang sama kedua anak saya ini, putri kebetulan dua-dua. Ya. Harta papa ini cuma kalian berdua. Jadi saya ingin kalian berdua ini nanti bisa menjadi kenangan dan modal sosial papa untuk papa, saya bilang. Ya supaya mereka juga bermanfaat. Karena kalau dia sendiri tidak bisa mengembangkan dirinya dengan disiplinnya itu. Makanya alhamdulillah anak saya dua-duanya selesai sampai dengan S2 dan tanpa harus saya banyak campur tangan terlalu detail, karena dari kecil saya sudah didik untuk selalu disiplin dalam segala hal. Ya. Bahkan yang pertama Farah Putri. Yang kedua itu. Yang kedua ya. Iya, yang kedua menjadi anggota dewan ya. Anggota DPR Komisi 1. Iya. Yang kedua swasta dia. Anggota DPR dalam usia yang sangat muda loh. Iya. 23 tahun. Iya. Dan termasuk jajaran anggota DPR yang termuda ya. Nah, saya mencatat juga dalam satu unggahannya di Instagram, Farah Putri Nalia ini menyampaikan terima kasih atas nilai-nilai kehidupan, kedisiplinan dan karakter unggul yang Anda terapkan. Dan baginya itu adalah warisan yang sangat berharga. Nah, apakah Anda merasakan hal yang sama? Saya ini kan orang kampung. Jadi melankolis ya. Saya bisa sampai ke titik sekarang kan karena itu. Jadi modal kita semua sama, saya pikir. Jadi dari kampung dengan ini sama. Jadi saudara-saudara saya di kampung selalu saya bilang, kalau Anda rajin belajar, Anda disiplin, patuh dan taat kepada kedua orang tua, kemudian menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, kebetulan saya Muslim, saya kira itu semuanya bisa akan tercapai. Jangan bilang kita orang kampung lebih tidak bisa sekolah dan sebagainya. Buktinya saya karena sekolah bisa seperti sekarang. Jadi inspiring people lah kira-kira gitu. Jadi mungkin Farah merasakan itu juga sampai dia bisa seperti sekarang ya. Alhamdulillah. Ya, di kampung juga saya selalu ingin supaya saudara-saudara saya satu kampung juga. Jadi bukan cuma manfaatnya di Jakarta tapi di kampung juga seperti itu. Memberikan inspirasi lah. Iya. Orang-orang di kampung ya. Iya. Termasuk inspirasi pada orang-orang di Indonesia. Iya. Di kampung saya lah khususnya. Ini 2 pertanyaan terakhir. Ya. Waktu kita sudah panjang. Kalau dari skala 1 sampai 10, pencapaian Pak Kapolda saat ini nih, Anda beri poin berapa? Wah, ini yang susah nih. Masa saya menilai diri saya sendiri? Kan pasti ada kalau saya ini cita-cita sesuatu nikmat yang sudah sangat tinggi bagi saya. Saya orang kampung bisa jadi Kapolda di Jakarta, bisa jadi Kapolda di Jawa Timur. Ya nikmat yang tak terhingga yang saya sudah dapatkan sekarang. Jadi pada titik ini saya sudah merasa sangat cukup. Ini sudah 10 ini bagi saya ini. Kalau ada 100 ini buat saya. Jadi kalau Mas bilang 1 sampai 10, ini sudah 100 buat saya. Saya sangat mensyukuri atas apa yang Allah telah berikan pada saya sampai kepada titik ini. Jadi cukup buat saya, Mas. Yang kurang itu bagaimana saya supaya bisa lebih baik lagi. Ya, menjadi lebih baik lagi dan mensyukuri apa yang kalau capaian sudah Allah berikan. Ini sudah mentok ini, Mas. Udah nggak ada lagi. Yang terakhir, ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada warga, khususnya kepada warga ibu kota Jakarta? Pandemi mengajarkan kita untuk kembali ke jati diri bangsa. Ini mungkin skenario Tuhan yang sudah ditakdirkan kepada bangsa Indonesia, sehingga kemudian kita kuat. Beda dengan bangsa lain. Nah,
Saya berpesan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, sifat kita sebagai masyarakat yang gotong royong, saling mencintai, mari kita terus sebarkan. Karena dengan gotong royong dan kasih sayang, saling mencintai, semua saya lihat persoalan bisa kita atasi bersama. Itulah kekuatan yang kita harus kembalikan. Mudah-mudahan ini bisa terus kita wujudkan. Sehingga Jakarta yang sehat, Jakarta yang aman, Jakarta yang adem bisa terwujud. Saya kangen pengen makan bakso di Monas tanpa ada hingar-bingar ke depan. Ya. Terima kasih Pak Kapolda. Sahabat Media Indonesia, inilah Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran. Orang yang menjadi kunci kenyamanan, keamanan, dan kesejukan ibu kota kita ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Fadil Imran. Sehat selalu, semoga karir Anda semakin cemerlang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.